Makanya mikir, aku mendingan lanjut S2 atau kerja dulu ya? Aku capek sering gak cocok pandangan sama orang tuaku. Apa sebaiknya aku keluar dari rumah terus ngekos ya? Aku mendingan terus kerja korporat atau buka usaha sendiri ya? Kalian sering menerima curhatan begini nggak? Apa jawaban kalian? Sebenarnya yang dibutuhkan bukanlah jawaban, tapi kerangka berpikir untuk menemukan jawaban tersebut. Kerangka berpikir hidup ini mau dibawa kemana? Semua orang pasti punya tujuan atau goals dalam hidup, secara sadar ataupun tidak. Jika tujuan ini tercapai, biasanya orang merasa bahagia. Bisa dari hal-hal kecil sesimpel beli cabai dengan harga termurah, sampai ke hal-hal besar misalnya jalan-jalan ke luar negeri atau membeli lahan dan rumah idaman. Bisa dibilang, hidup yang sukses adalah hidup yang dipenuhi oleh tujuan-tujuan yang telah tercapai atau ketercapaian tujuan. Ketercapaian tujuan secara umum ditentukan oleh dua faktor. Satu, faktor eksternal, yaitu situasi dan kondisi. Dua, faktor internal, yaitu keputusan, pemikiran, atau tindakan kita. Contoh, untuk faktor eksternal, lahir di keluarga seperti apa, penyakit, krisis ekonomi, dan lain-lain. Pokoknya, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Untuk faktor internal, contohnya cara kita berpikir, regulasi emosi, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dalam hidup, ada orang yang secara eksternal lebih beruntung. Misalnya, lahir di keluarga kaya, lahir di negara yang nggak mengalami perang. Ada yang secara eksternal kurang beruntung. Misalnya, punya keluarga kurang mampu, lulus kuliah pas krisis ekonomi, jadi susah dapat kerja. Nah, tapi ada yang bisa tetap mencapai goals-nya terlepas dari faktor eksternal yang kurang beruntung karena memiliki faktor internal yang bagus banget. Kebalikannya, ada pula mereka yang secara faktor eksternal beruntung banget, tapi karena faktor internalnya kacau, akhirnya goal pun tidak tercapai. Contoh, di luar sedang hujan, tapi kita mau jalan ke warung tanpa basah kuyup kehujanan. Kita bisa memilih tindakan memakai payung. Kombinasi antara hujan, yaitu faktor eksternal, dan memakai payung, yaitu faktor internal, outcome-nya adalah kita bisa ke warung di tengah hujan dengan kondisi badan tetap kering. Artinya, walaupun faktor eksternal di luar kontrol kita, faktor internal tetap bisa memengaruhi outcomes-nya yang akhirnya menentukan ketercapaian goals. Ada nggak faktor eksternal yang nggak bisa diapa-apakan lagi oleh faktor internal? Mungkin saja ada, tapi kita nggak akan pernah memastikan apakah faktor itu benar-benar nggak bisa diapa-apakan lagi, atau kita belum menemukan saja caranya. Contoh, dulu sebelum kita menemukan mikroskop atau tahu ada makhluk hidup berupa bakteri, penyakit akibat bakteri bisa dibilang faktor eksternal yang nggak bisa diapa-apakan lagi. Namun, sekarang dengan ditemukannya mikroskop, kita jadi mengenal dan mempelajari bakteri. Begitupun juga dengan penemuan antibiotik yang tidak hanya bisa menangkal perkembangan bakteri penyakit dari dalam, tapi juga bisa mencegah terjadinya kematian. Dari cerita ini, yang perlu kita pahami adalah kita sebenarnya nggak akan pernah benar-benar bisa menyimpulkan hal-hal apa saja yang pasti tidak bisa kita kontrol atau kendalikan dengan cara apapun. Yang paling penting adalah kita harus memahami faktor eksternal seakurat mungkin sehingga kita bisa meresponnya dengan strategi terbaik. Rekap. Hidup yang sukses adalah hidup yang dipenuhi dengan ketercapaian goals. Ketercapaian goals bergantung pada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tidak bisa kita kontrol, faktor internal bisa kita kontrol dan bisa kita gunakan untuk menaklukkan faktor eksternal. Therefore, cara yang paling efektif buat punya hidup yang sukses adalah memaksimalkan faktor internal kita. Bagaimana caranya? Semua secara runut, detail, dan menarik dijelaskan di buku Makanya Mikir. Buku ini ditulis oleh Abigail Limuria dan Kania Cita, disertai pesan dari Najwa Shihab, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan Anies Rashid Baswedan. Review. Buku ini menjelaskan cara untuk melatih rasionalitas agar tidak dibajak terus-menerus oleh emosi, sehingga nantinya kita akan memiliki kecerdasan sosial dan emosional, oleh Dr. Yu Hasan, seorang neurosurgeon atau ahli bedah saraf. Dua orang perfeksionis in their own ways, Kania soal kerangka pikir yang elegan dan logika yang solid, Ebi soal bikin tulisan relatable, mudah dipahami, dan beban kognitifnya nyaman buat semua. Itu yang bikin ini jadi buku yang gokil. Oleh Sabda PS, guru sekaligus pendiri Zenius. Semua orang, terutama buat kalian yang udah lama nggak sit down and think sampai lupa caranya gimana, harus baca buku ini. Super well structured, comfortably readable, and undoubtedly enjoyable for all. Fathia Izzati, vokalis Reality Club.